Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita akan melanjutkan sesi pertanyaan, dan apabila kami bisa menjawab, ya kami jawab. Kalau tidak bisa menjawab, ya kami katakan tidak bisa menjawab. Karena jawaban ini harus kembali kepada firman Allah Ta'ala dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan pertama di sini. Ana mau bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa menghadirkan perasaan bahwa Allah selalu mengawasi kita, khususnya tatkala sendirian. Karena biasanya seseorang akan lebih, yaitu mudah bermaksiat ketika sedang sendirian. Baik, Allah berfirman, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Ta'ala selalu mengawasi dirimu. Jadi bagaimana kita ini bisa menghindari kemaksiatan? Karena umumnya kalau ada orang yang banyak menyaksikan, malu. Tapi ketika tidak ada orang, gampang berbuat maksiat. Kenapa? Karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Allah Ta'ala itu hidup, Al-Hayyu Al-Qayyum. Hidupnya Allah Ta'ala sempurna, Al-Qayyumannya Allah Ta'ala sempurna. La ta'khuduhu sinatu wa la nawum. Maka Allah Ta'ala tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi bagaimana kita ini ketika sendirian merasa diawasi oleh Allah. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kalimat yang kamu ucapkan melainkan malaikat raqib dan atid mencatatnya. Ya. Jadi kita ini beramal sendirian atau bersama, disaksikan oleh orang atau tidak, tetap Allah Maha tahu. Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal satu kebaikan sebiji sawi, paling kecilnya benda, maka Allah akan memperlihatkan pahalanya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal satu biji sawi yang berupa dosa, maka Allah Ta'ala akan membalasnya. Prinsip ini yang harus kita fahami. Jadi kita merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita sendirian merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, kita tidak akan berbuat maksiat. Demikian juga beribadah, kita hendaknya merasa diawasi oleh Allah. Karena ketika malaikat Jibril menanya, mal ihsan, wahai Nabi, ibadah yang paling baik itu yang bagaimana? Jawabnya, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah kepada Allah Ta'ala seolah-olah kamu itu melihat Allah. Ibaratkan bekerja seolah kita itu melihat yang menyuruh kita kerja. Ketika kita bekerja melihat yang menyuruh kita kerja, kita semangat. Nah, maka ketika kita beribadah merasa melihat Allah, merasa melihat yang memerintahkan kita, kita semangat walaupun tidak ada orang. Karena Allah kita melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tatkala kamu wahai manusia, wahai beriman, tidak bisa melihat Allah di permukaan bumi ini, yakini Allah Ta'ala melihat dirimu. Ya, maka inilah yang menjadi kuatnya kita beriman. Bahkan dianjurkan amal-amal sunnah itu bagaimana kita tidak menampakkan diri kita. Seperti sholat sunnah utamanya di rumah, kecuali kalau kita di masjid jauh dari rumah kita. Nah, seperti pula berinfak, seperti pula sholat tahajud yang lainnya. Kalau orang membiasakan diri beramal soleh sendirian, maka akan beramal soleh ketika orang banyak. Ya,
Berapa banyak manusia beramal soleh karena ingin dipuji oleh manusia, ini keliru. Beramal ini kaum muslimin untuk cari pahala. Kalau orang bekerja cari duit, kita beramal untuk cari pahala, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan prinsip ini bahwasanya manusia selalu diawasi oleh Allah taala sendirian atau kita bersama orang, tetap istiqamah beribadah kepada Allah taala. Tetap kita akan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi dijelaskan, orang itu kalau sempurna imannya tidak akan berjudi, tidak akan berzina, tidak akan mencuri. Subhanallah. Selanjutnya, apakah maksiat menghalangi terkabulnya doa? Bagus. Orang maksiat biasanya tidak berdoa kepada Allah, karena orang maksiat itu tertutup hatinya. Ya, ketika maksiat sekali hatinya bintik hitam, 2 kali hitam, 3 kali hitam, 4 kali hitam, sehingga tertutup semuanya. Allah berfirman, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tertutup hatinya itu karena sebab dosa mereka. Oleh karena itu kita ini dianjurkan untuk istighfar. Ya. Maka orang kemaksiatan dia susah untuk berdoa kepada Allah. Karena itu upayakan kita beristighfar. Faqul tustaghfiru rabbakum. Dan istighfar ini Bapak dan Ibu kita fahami maknanya. Ketika kita sholat, setelah takbir, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan kami dan dari dosa kami semisal Engkau ya Allah menjauhkan timur dan barat. Nah, ya. Oleh karena itu orang apabila sering berdoa kepada Allah Ta'ala, maka akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Namun doa Bapak dan Ibu harus kita fahami maknanya. Ya, ketika kita pada waktu duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa saya. Berarti orang itu menyadari dirinya untuk beristighfar. Karena itu apabila orang banyak maksiatnya menghalangi dia berdoa. Tapi kalau berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Namun kita berdoa mohon kepada Allah harus punya adab. Ya, seperti kita minta bantuan kepada seseorang. Kalau kita minta bantuan kepada seorang lalu orang itu kita caci, tentu tidak akan ngasih bantuan kita. Lalu kita kurang sopan kepada orang itu, tentu kita tidak akan mendapatkan bantuan. Demikian juga Allah Ta'ala, walillahil masalul a'la. Makanya Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang yang berdoa ini hendaknya yaitu melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Di antara adab kita berdoa kepada Allah Ta'ala hendaknya melaksanakan perintahnya Allah, hendaknya meninggalkan larangannya, hendaknya pula yaitu kita beriman kepadanya. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika maksiat pertama istighfar dulu, mengakui kesalahannya. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami ini berbuat zalim. Mengakui kesalahannya. Kemudian baru setelah mengakui berbuat zalim, ya Allah faghfir lana, ampuni dosa kami ya Allah, warhamna, dan berilah rahmat kami. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, jadi memang berdoa ini yaitu terkabulkan kalau kita menjauhi kemaksiatan. Tapi bagaimanapun kita kaum muslimin, karena manusia itu tidak lepas daripada dosa. Karena ada hadis yang menjelaskan kullu bani adam khata. Setiap anak Adam itu mesti salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan paling baiknya orang salah hendaknya beristighfar, hendaknya tobat. Dan tobat itu maknanya berhenti dari perbuatan jahat. Nomor 2, merasa menyesal dengan perbuatan dosanya.
Nomor 3, berupaya untuk tidak mengulangi lagi. Ini adalah persyaratan, yaitu istighfar kepada Allah Ta'ala. Adapun dosa berhubungan dengan manusia, kita hendaknya membebaskan apa menjadi tanggungan kita. Ketika hutang ya harus kita bayar. Nah, ketika kita yaitu pinjam ya harus kita mengembalikan. Ketika kita berbuat salah pada orang, kita harus minta maaf. Ini terampunnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, waktunya terbatas dengan izinnya. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, insya Allah kalau kita bisa memperhatikan dampak-dampak kemaksiatan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberi kekuatan iman, menjadi orang yang bersabar, dan juga orang selalu dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.